Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyan. Saya mahasiswa dari STIEISM kelas 18B reguler malam. Di sini saya akan memenuhi tugas pendidikan agama yang berjudul Sumber Hukum Islam. Nah, kita akan menjabarkan hukum dan sumber hukum Islam. Hukum menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Sedangkan hukum menurut istilah adalah kitab atau perintah Allah yang menuntut orang yang sudah balik dan berakal sehat untuk memilih antara mengerjakan atau tidak mengerjakan, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, dan penghalang bagi adanya yang lain, syah, batal, dan kemudahan. Nah, hukum juga bisa disebut akibat yang ditimbulkan dari tuntutan syariat berupa al-wujud, al-madud, al-mukarramah, al-hurmah, dan al-ibadah. Sedangkan hukum adalah perbuatan yang dituntut itu disebut wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Nah, di sini sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, dan pedoman syariat Islam. Ulama ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku tinggalkan bagi kamu dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Al-Hadis." Selain itu, ulama ahli fikih menjadikan ijtihad sebagai salah satu dasar hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Nah, jadi di sini sumber hukum Islam itu ada tiga, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang artinya bacaan atau himpunan. Sedangkan pengertian Al-Quran menurut istilah adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah yang diwahyukan dalam bahasa Arab kepada Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, dan membacanya adalah ibadah. Nah, kedudukan Al-Quran di dalam sumber hukum Islam adalah yang utama dalam seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur manusia dengan dirinya sendiri, mengatur manusia dengan alam, mengatur manusia dengan manusia. Nah, sedangkan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Di sini ada surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina allazi ya'maluna sholihati anna lahum ajrun kabir. Yang artinya, Al-Quran ini memberikan petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.